Ari. Terima Sama-sama kasih. Ibu. Sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, sekarang kita akan memasuki materi kita. Sebelumnya saya akan memaparkan sedikit tentang materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Tenaga pendidik dan kependidikan tentunya pernah membuat sebuah tulisan, baik itu artikel, opini, ataupun makalah. Terkadang untuk menulis satu halaman, kita perlu membaca lebih dari 10 referensi. Semakin banyak, bisa dianggap semakin baik. Namun, bisa saja semakin banyak referensi itu akan mendatangkan masalah bila Bapak dan Ibu terjebak dalam plagiasi yang mungkin disadari ataupun tidak disadari. Informasi yang masuk ke dalam otak pada saat kita membaca, secara tidak sadar kita tulis ulang dalam tulisan. Alhasil, tulisan kita menunjukkan skor similarity atau plagiarisme yang sangat tinggi setelah dicek dengan menggunakan Turnitin. Maka dibutuhkanlah solusi yang tepat. Banyak solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari plagiasi ini, serta menyertakan citasi, mencatat daftar pustaka sejak awal, melakukan parafrase, menuliskan interpretasi menggunakan perangkat anti plagiasi. Nah, betapa pentingnya pendalaman materi tentang teknik parafrase dan citasi anti plagiasi ini, Bapak Ibu, maka pada webinar kali ini akan kita tuntas secara pas oleh narasumber kita. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, saya akan membacakan biodata dari narasumber pada webinar siang hari ini. Nama Hairudin, beliau merupakan Ketua Harian Pengurus Pusat Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Nomor HP 0852-776-34479, email hairudin@ig.org.id. Alamat Jalan Pendidikan Desa Blang, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, kode pos 24386. Nah, aktivitas beliau saat ini yang pertama, guru matematika di SMA Negeri 1 Nurussalam Aceh Timur, kemudian trainer jaringan sekolah digital Indonesia, pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia, direktur pelatihan pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia, koordinator Sarasehan dalam jaringan Sadar IGI, kemudian founder 1 Guru 2 Evaluasi Digital IGI, kemudian Microsoft Master Trainer, Casio Master Teacher. Pendidikan, pendidikan beliau yang pertama S1 Pendidikan Matematika Universitas Rambi Mekah, Banda Aceh, S2 ke Pengawasan Pendidikan Universitas Negeri Medan, kemudian organisasi yang beliau ikuti yang pertama, Ikatan Guru Indonesia, Jaringan Sekolah Digital Indonesia, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, Casio Education Indonesia, dan Microsoft. Nah, menarik, sangat menarik dari Pak Hairudin ini yang pertama itu penghargaan. Penghargaan yang diperoleh dari Pak Hairudin ini yang pertama, Study Tour Kemendikbud ke Beijing tahun 2015, kemudian Casio Award to Attentive Keguhan Seminar Singapore 2017, kemudian Simeo Award to Extended Award di Dak Bangkok 2018, kemudian The Best Casio Master Trainer 2018, Microsoft Innovative Education MIE Expert 2020, kemudian juara 1 guru prestasi Provinsi Aceh tahun 2020. Bapak Ibu guru hebat,
Karena nanti setelah acara kegiatan ini, nanti kita akan ada dot prize. Yang pertama Bapak Ibu itu harus menjawab pertanyaan dari narasumber Pak Hairudin dan satu pertanyaan dari EPP absen. Saya harapkan Bapak Ibu untuk terus mendengarkan dan menyimak pada saat narasumber kita Pak Hairudin untuk memaparkan materinya. Demikianlah biodata narasumber kita. Selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber Pak Hairudin untuk memaparkan materi tersebut. Ya Bapak, kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Umiati. Jackson, suara saya dengar ya? Bagus ya? Iya Pak, jelas, bagus. Oh, oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Zaniparnya sudah pamit. Terima kasih Bapak atas kesempatannya, atas kerjasama dengan Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu sekalian yang sudah berhadir, yang kita hormati bersama dari Kemenak Provinsi Sumatera Selatan atau dari Kemenak di Kabupaten Lahat. Kemudian yang kita hormati bersama dari Bapak-Bapak dari Epson Indonesia, juga pengurus pusat Jaringan Sekolah Digital Indonesia yang turut berhadir. Kemudian Bapak dan Ibu yang sudah berhadir pada ruangan hari ini. Jadi alhamdulillah audien kita sudah mencapai 1.200, 120. Oke, 120 orang. Jadi, terima kasih Pak Jennifer. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang sitasi, ya, tentang sitasi. Jadi, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa ada kabar bagus bagi kita di JSDI. Tadi karena ketika diperkenalkan saya emailnya masih menggunakan @ig.or.id. @ig.or.id itu adalah akun untuk Office 365. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang JSDI sudah memiliki akun. Jadi Bapak dan Ibu anggota JSDI, insya Allah Bapak dan Ibu kita akan rilis akun yang nanti bisa Bapak dan Ibu pakai untuk Office 365 untuk pembelajaran menggunakan Microsoft Teams, bisa Vicon sampai 250 orang per kelas. Bisa juga untuk webinar sampai 1.000 orang, bisa mungkin kita tidak pakai Zoom lagi, bisa kita pakai Microsoft Teams-nya dari JSDI. Dan akun JSDI ini jika di sekolah Bapak dan Ibu anggota JSDI, Bapak dan Ibu juga boleh berikan akun JSDI kepada siswa Bapak dan Ibu, sehingga pembelajaran di sekolah bisa menggunakan akun JSDI tanpa perlu mendeploy, terutama ini membantu bagi sekolah yang tidak memiliki web. Jadi tanpa perlu mendeploy Office 365 bagi web sekolahnya, Bapak dan Ibu juga bisa gunakan akun JSDI. Karena kalau misalnya selama ini kita gunakan akun guru inovatif, itu kan terbatas hanya untuk guru ya. Atau kita gunakan akun IGI, ya namanya juga IGI, Ikatan Guru gitu. Jadi agak berat kalau misalnya kita berikan kepada siswa. Jadi insya Allah kita akan rilis segera. Saya dengan teman-teman di Microsoft, karena kebetulan saya adalah MIE expert, sedang mengupayakan untuk akun unlimited bagi kita. Jadi itu gambarannya Bapak dan Ibu, insya Allah. Loh, mati. Cek. Oke. Ya, sempat mati tadi, tapi ya syukur balik lagi. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah nanti kita akan bisa gunakan untuk penggunaan yang lebih masif dan lebih bermanfaat di bidang pendidikan. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita langsung kepada materi kita hari ini. Kita bicara tentang, saya langsung share screen ya. Kita bicara tentang, macet ya. Cek, Bapak Ibu, sudah terlihat?
Udah, Pak. Oke, baik. Bisa coba naikkan dulu ke atas. Oke. Kita bicara tentang suatu kewajiban bagi kita guru, sebenarnya tidak hanya bagi guru PNS, tetapi juga semua guru ya. Semua guru yang terlibat di bidang pendidikan itu salah satu ciri dari literasi adalah meneliti dan kemudian menuangkan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah. Dan ketika kita menulis dalam karya ilmiah dan sebenarnya dalam apapun, sangat berpantanglah diri untuk melakukan plagiasi. Itu akan merugikan hak cipta orang lain juga. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah pemaparan saya hari ini tentang teknik parafrase dan sitasi tanpa plagiasi. Saya Khairuddin, pengurus Pusat Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Tadi sudah diperkenalkan, mungkin sedikit saya sampaikan bahwa saya sekarang bertugas di SMA Negeri 1 Lok Sukun Aceh Utara. Saya Bapak dan Ibu guru matematika di SMA Negeri 1 Lok Sukun Aceh Utara. Tadi mungkin ada penyampaian kalau saya masih di SMA Nur Salam, itu SMA saya yang lama. Baik Bapak dan Ibu, langsung aja. Plagiarisme atau plagiari dalam bahasa Latin itu disebut juga plagiaris, yang artinya penculik atau penjiplak. Jadi plagiarisme itu sebenarnya nyolong gitu Bapak dan Ibu ya, nyolong gagasan intelektual orang lain gitu dan mengumumkan sebagai miliknya sendiri. Mengklaim itu tidak perlu ya, kalau kata Gus Baha tidak perlu memaklumatkan, tapi mengklaim itu tanpa menuliskan karya orang lain itu juga kita sudah termasuk bagian dari nyolong gitu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita mengutip tulisan orang lain tanpa memberikan sumbernya, itu sudah termasuk dari plagiarisme. Jadi pengertian lain dan jenis plagiasi dapat Bapak dan Ibu baca di artikel kajianpustaka.com tentang plagiarisme. Nah, nanti ini mungkin bukan mungkin yang bahan ini nanti akan saya serahkan kepada Bapak dan Ibu juga. Plagiat itu Bapak dan Ibu adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebahagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan. Nah, ini kata kuncinya, tanpa menyatakan sumbernya secara tepat. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah dituangkan di dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Saking inginnya Kemendikbud untuk membendung plagiarisme. Setelah kita guru diwajibkan untuk menulis, terutama dalam PKB, salah satunya adalah karya ilmiah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk kepangkatan, plagiarisasi di bidang pendidikan itu sebenarnya hampir tidak terbendung. Gitu. Apa saja yang termasuk dalam plagiarisme? Yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan sumbernya. Jadi dalam tulisan kita itu, kalau kita kutip yang lain itu harus menggunakan tanda kutip atau menyertakan sumbernya. Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Menggunakan fakta, data atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Melakukan parafrase tanpa menyebut sumbernya. Nah, ini sebenarnya parafrase yang tanpa menyebutkan sumbernya saja itu sudah plagiarisme, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang harus diketahui ada sanksi-sanksi terhadap kejahatan plagiasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistiknas, Sistem Pendidikan Nasional, itu dijelaskan bahwa lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti jiplakan, dicabut gelarnya. Jadi ini sudah terjadi ya. Dulu saya ingat sekali ada seorang wakil menteri yang pada akhirnya harus mengundurkan diri dari jabatan wakil menteri karena ketahuan menulis artikel di suatu di suatu koran, di suatu terbitan, tapi beliau tidak menyebutkan sumbernya dari mana. Nah, kemudian digugat oleh yang memiliki tulisan aslinya. Nah, itu kemudian sampai pada urusan beliau harus minta maaf dan kemudian beliau keluar atau turun dari jabatan sebagai wakil menteri. Nah, kemudian ada juga Bapak dan Ibu di pasal 70, lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2
terbukti merupakan jiplakan, dipidana paling lama 2 tahun dan didenda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, kejahatan plagiasi juga membuat kita harus mendekam di penjara. Kalau sanksi bagi guru gimana? Bagi guru Bapak dan Ibu, sampai hari ini kita belum mendengar adanya sanksi dari plagiasi sebuah karya ilmiah. Dan ini sebenarnya sangat disayangkan. Karena ketika kewajiban guru melakukan penelitian, ya biasanya kita mengenal dengan PTK gitu. Tapi sebenarnya kan penelitian di sekolah tidak harus PTK gitu. Nah, kita mengenal dengan PTK dan sebagainya, karya ilmiah, tapi tidak ada aturan. Tidak ada aturan, kita juga melihat bagaimana mudahnya, bahkan ada yang model-model pakai template, tinggal ganti-ganti doang, tinggal ganti teori dan sebagainya. Jadi karya-karya guru itu kalau misalnya kita saksikan dengan cara seksama, bahasanya itu banyak yang sama sekali dan seperti template gitu, tinggal diganti nama sekolah, tinggal diganti hasil penelitiannya saja, tinggal ya syukur-syukur kalau hasil penelitiannya adalah data dan fakta yang memang teruji dengan validasi yang benar gitu, data yang benar, data yang tepat diambil. Ya semoga ada perbaikan-perbaikan dalam karya-karya guru, karena bagaimanapun sebagai seorang guru kita juga harus menghormati karya orang lain gitu. Nah jadi ada dulu guru yang mengatakan kepada saya misalnya, guru kan nggak mesti ngadain penelitian, tugas guru kan mengajar. Tidak, inovasi-inovasi pembelajaran, kemudian juga hasil belajar siswa itu akan menjadi landasan awal bagi kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kalau enggak ya kita tetap stagnan terus, terutama di zaman teknologi sekarang ini, di zaman digitalisasi sekarang. Baik Bapak dan Ibu, untuk menghindari plagiasi, parafrase saja tidak cukup Bapak dan Ibu. Itu harus diikuti dengan sitasi yang benar. Jadi kita tidak hanya merangkai kata yang berbeda dengan kata yang dilakukan atau yang dibuat oleh seorang pengarang dari sebuah artikel, tetapi kita juga harus melakukan sitasi dengan benar. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, materi kita hari ini ada 2, yaitu tentang teknik parafrase dan juga tentang sitasi. Nah, karena zaman sekarang adalah zaman digital, maka digitalisasi juga merambah pada literasi digital. Itu artinya parafrase juga sudah dibantu dengan tool, dengan platform yang mudah sekali disediakan secara online gitu, atau bahkan ada juga mungkin yang kita sudah menggunakan software untuk parafrase. Nah, jadi kita tahu ada di dunia maya itu ada beberapa ya. Ada beberapa yang disediakan, misalnya di spinner.id, kemudian paraphrasingtool.com, kemudian speeding.mi, smoothin.mi, dan lain-lain. Banyak sekali sebenarnya Bapak dan Ibu kalau kita mau browsing. Nah, ini semua Bapak dan Ibu membantu kita. Sekali lagi, platform ini hanya membantu kita untuk melakukan parafrase. Karena parafrase yang sempurna sebenarnya adalah hasil pemikiran kita sendiri dengan redaksi yang kita ciptakan sendiri yang berbeda dengan yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh pengarang aslinya, tetapi spiritnya tetap sama dan tetap menggunakan sitasi. Ini parafrase bisa melalui platform. Nanti kita akan membuka ini, saya balik sedikit. Kalau spinner.id Bapak dan Ibu itu parafrase yang sifatnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja di situ. Itu nggak boleh bahasa lain. Nah, kalau paraphrasingtool.com itu bisa bahasa Inggris saja. Jadi kita memparafrase bahasa Inggris. Kalau smoothin.me itu Bapak dan Ibu bisa berbagai jenis bahasa. Jadi misalnya kita input bahasa Indonesia, nanti akan keluar bahasa Indonesia. Kita input bahasa Inggris, akan keluar bahasa Inggris. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang melaksanakan penelitian tentang Argentina juara Copa kemarin, ya pakai bahasa Argentina, keluarnya bahasa Argentina, seperti itu. Nah, itu juga bisa gitu Bapak dan Ibu. Nah, parafrase bisa dilakukan melalui berbagai platform, tapi Bapak dan Ibu intinya adalah melakukan parafrase itu juga belum tentu menghindari kita dari plagiasi. Nah, jadi ada tekniknya Bapak dan Ibu. Bagaimana cara kita menghindari plagiasi. Tapi Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan mulai dengan Mendeley dulu sebagai tool sitasi dan daftar pustaka, bibliografi. Jadi kita akan mulai dulu dari sana, sehingga nanti kita akan mencoba mengambil
parafrase setelah kita menginput berbagai jenis tulisan orang yang kita masukkan ke Mendeley. Oke. Oh, sebenarnya belum sampai ke sini, tapi ya sudah. Terima kasih. Oke, ini hanya pemaparan pembuka saja, Bapak dan Ibu. Saya akan masuk kepada materi yang boleh kita ikuti bareng-bareng, Bapak dan Ibu, dengan menggunakan Mendeley dulu. Oke. Mendeley, Bapak dan Ibu, itu adalah sebuah tool yang membantu kita untuk citasi, membantu kita untuk membuat daftar pustaka, juga bisa langsung masuk ke Microsoft Word. Hari ini kayaknya agak beruntung sedikit, semoga beruntung Bapak Ibu ya, saya nggak tahu juga, mungkin sedikit gambling, karena Bapak dan Ibu saya barusan install laptop saya, jadi di Microsoft Word saya kebetulan sekali tidak ada lagi Mendeley, jadi kita bisa mulai dari sesuatu yang baru banget gitu. Jadi saya barusan install laptop, jadi pas banget, jadi kita bisa mulai sesuatu yang baru. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada yang mengikuti, ayo bareng-bareng Bapak dan Ibu hidupkan hidupkan browser. Saya pakai Edge, Bapak dan Ibu tidak apa-apa mau pakai Chrome juga boleh. Oke, saya pakai Edge, Bapak dan Ibu silakan untuk boleh bareng-bareng Bapak Ibu. Oke, kita buka dulu mendeley.com. Oke. Nah, ini dia Bapak dan Ibu tulisannya mendeley.com. Oke, enter saja mendeley.com. Oke, sekali lagi Mendeley ini adalah platform digital yang membantu kita untuk membuat daftar pustaka. Ini sangat terbantu Bapak dan Ibu karena biasanya kita membuat membuat daftar pustaka kan secara manual gitu ya. Nah, jadi kita bisa dibantu oleh Mendeley. Membuat kutipan juga secara manual, kita bisa dibantu oleh Mendeley. Mendeley ini, Bapak dan Ibu, di sini ada keterangannya. Mendeley brings your research to life so you can make an impact on tomorrow. Di sini Bapak dan Ibu lebih dari 100 juta artikel-artikel yang sudah dipublish, gitu ya. Sekarang Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu belum pernah masuk ke Mendeley, Bapak dan Ibu boleh create account. Jadi kalau kita belum pernah masuk ke Mendeley, boleh create account. Kalau sudah pernah punya akun di Mendeley, maka kita tinggal sign in saja. Karena saya sudah pernah punya akun, maka saya sign in saja di Mendeley. Oke, ini email yang kita masukkan, kemudian passwordnya. Ini email dan password adalah dua hal yang kita buat ketika kita create account, dan itu akan terkonfirmasi ke email kita. Oke, ini saya klik di sign in. Maka Bapak dan Ibu tampilan Mendeley akan seperti ini. Di Mendeley ini Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu peroleh tulisan-tulisan. Oke. Di sini Bapak dan Ibu agar Mendeley kita itu nyantol di desktop dan kita bisa melakukan penyimpanan di Mendeley tanpa menggunakan jaringan internet, Bapak dan Ibu boleh mencoba membuat Mendeley aplikasi. Misalnya gini kan Bapak dan Ibu juga misalnya di komputer kita juga bisa buat Facebook yang app ya. Di layar komputer kita, Facebook yang aplikasi atau Telegram atau bahkan WhatsApp. Nah, kita juga bisa buat Mendeley menjadi sebuah Mendeley app gitu kan di desktop kita. Jadi kita tinggal download aja, Bapak dan Ibu, di sini ada download Mendeley Reference Manager. Ini download Mendeley Reference Manager ini akan ke desktop kita. Di sini Bapak dan Ibu ada untuk download now for Windows. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai Windows, ya berarti yang kita pilih yang ini. Kali aja Bapak dan Ibu pakai Mac atau pakai Linux, maka Bapak dan Ibu yang Bapak pilih yang ini, yang di bawah. Saya masih pakai Windows. Ya sebagai Microsoft harus pakai Windows gitu ya. Oke, ini Bapak dan Ibu sudah running untuk Mendeley-nya. Jadi dia langsung nge-download. Oke. Ya beruntung karena saya masih laptopnya masih baru diinstal ya, masih baru tampilannya. Jadi Mendeley-nya udah hilang. Mendeley di desktopnya ya udah hilang. Oke, akun di cloud itu tidak hilang. Ini sini Bapak dan Ibu, Mendeley Reference Manager versinya sekarang 2.53.0. Oke, ini saya double klik aja untuk kita install.
Ini Bapak dan Ibu, please select whether you wish to make the software available for all users or just yourself. Saya pilih anyone biar bisa dipakai oleh siapapun. Kemudian saya klik di install. Oke, tunggu sampai instalasi selesai. Oke. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah selesai. Ini sudah selesai, gini tulisannya completing Mendeley Reference Manager Setup. Jadi ini sudah selesai, saya tinggal klik saja di ini Run Mendeley Reference Manager, oke. Ini saya klik saja di finish. Oke. Ini akan tampil Mendeley. Nah, ini kita harus sinkronisasi Bapak dan Ibu Mendeley yang kita miliki agar sinkron dengan Mendeley yang ada di cloud, yang ada di layar, yang ada di internet. Jadi ini harus terhubung dengan jaringan internet untuk sinkronisasinya. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu beberapa Mendeley yang sudah saya upload menjadi sebuah pustaka di Mendeley, Bapak dan Ibu. Ini beberapa tulisan yang sudah saya upload untuk perpustakaan di Mendeley. Bentar. Nah, di layar laptop kita, Bapak dan Ibu, itu juga sudah ada Mendeley Reference Manager. Oke, sudah ada di layar laptop kita. Saya buka dulu. Nah, sebentar lagi saya akan jelaskan bagaimana cara kita untuk memasukkan perpustakaan-perpustakaan kita di Mendeley ini, Bapak dan Ibu. Ini tampilannya, Bapak dan Ibu. Oke. Oke, sekarang Bapak dan Ibu, kalau misalnya saya buka Microsoft Word saya, ini saya buka Microsoft Word saya. Di sini Bapak dan Ibu, ketika kita lihat di Microsoft Word kita, di reference, aduh, ini tampilan, ini mengganggu Bapak. Oke, sebentar. Nah, kalau kita klik di reference, Bapak dan Ibu, di referensi di Microsoft Word kita, di sini Bapak dan Ibu tidak, di sini ada untuk citasi sih, insert citation. Tapi di sini Bapak dan Ibu, ini yang disediakan oleh Microsoft, bukan dari Mendeley. Kita bisa menginsert yang dari Mendeley masuk ke Mari, Bapak dan Ibu, masuk ke Microsoft Word. Nah, jadi sehingga ketika kita lakukan citasi, Bapak dan Ibu, dengan mudah kita bisa lakukan melalui Microsoft Word. Nah, bagaimana caranya? Pada aplikasi Mendeley, kenapa kebuka dua? Pada aplikasi Mendeley, Bapak dan Ibu, di tool, oke, di tool, di sini ada tawaran Bapak dan Ibu, install Mendeley site for Microsoft Word. Di sini ada install Mendeley site for Microsoft Word. Jadi Bapak dan Ibu, saya tinggal klik di sini aja, di install ini. Nah, sekarang dia akan menawarkan untuk menginstal ke Microsoft Word-nya kita, Bapak dan tampilannya sudah agak beda. Bapak dan Ibu boleh bareng-bareng ikut, Bapak. Ini Indonesia.
Oke. Ini ketutup. Oke. Ini belum masuk mendelenya. Insert di store. Oke, kita coba di insert di store. Harusnya dia connect otomatis. Tapi sebentar, ini insert di get add in. Oh. Oke. Mendeley yang sudah kita sinkronkan dengan yang ada di kita Bapak dan Ibu itu tampilannya sama. Ini sudah disinkronkan. Oke. Saya ingin tambahkan ke Word. Harusnya dia tampil secara otomatis. Sehingga kita bisa menarik citasi dari Microsoft Word kita. Oke, sebentar Bapak dan Ibu. Saya coba cek. No. Oke, harusnya masuk ke sini Bapak dan Ibu untuk mendelay-nya. Oke, ini tidak masuk. Akun yang saya gunakan sudah sama. Oke, saya close dulu. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke cara ini Bapak dan Ibu, kita bisa kaitkan nanti dengan Microsoft Word. Dan Bapak dan Ibu, nanti saya akan tampilkan bagaimana mengaitkan dengan Microsoft Word. Sebentar saya... Di sini Bapak dan Ibu kita bisa install Mendeley site for Microsoft Word. Harusnya dia bisa langsung ke install ke Microsoft Word. Oke, tidak masalah Bapak dan Ibu, nanti kita bisa lanjut, kita bisa balik lagi ke situ sebentar. Sekarang Bapak dan Ibu, jika misalnya Bapak dan Ibu mengutip suatu tulisan, mengutip suatu tulisan dari Mendeley atau dari dari berbagai macam platform yang bisa Bapak dan Ibu jadikan referensi, katakanlah sebagai misalnya dari Scholar Google Scholar atau dari Sign Direct dan sebagainya, Bapak dan Ibu bisa langsung ke spin.id ya, spinner.id. Oke,
Ini saya coba tampilkan salah satu, misalnya kita ngambil, tadi saya download artikel. Oke, tadi saya download artikel. Oke, ini ada artikel. Kita bisa download artikel, misalnya Bapak dan Ibu, saya tadi download artikel tentang numerasi. Atau Bapak dan Ibu bisa juga melihat banyak sekali artikel yang bisa kita peroleh, misalnya dari Mendeley ini Bapak dan Ibu bisa peroleh artikel. Ini contoh di Mendeley, Bapak dan Ibu. Kita bisa juga mendapatkan artikel. Kalau misalnya kita mau ngedownload Bapak dan Ibu yang dari website Mendeley ini, Bapak dan Ibu bisa melihat banyak sekali tulisan-tulisan di Mendeley ini yang Bapak dan Ibu bisa manfaatkan. Oke, mendeley.com. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu cari tulisannya misalnya tentang apa ya? Tentang misalnya literasi numerasi. Literasi numerasi misalnya. Nah, ini tinggal kita klik search aja, maka banyak sekali tulisan-tulisan yang bisa kita jadikan sebagai bahan bagi kita untuk menulis. Nah, ini Bapak dan Ibu contohnya seperti ini. Ini ada literasi numerasi di SD Muhammadiyah. Ini ada pelatihan soal matematika berbasis literasi numerasi di SMA IT Fatih Insani. Kalau misalnya tulisan ini cocok Bapak dan Ibu, ini kita bisa tambah ke perpustakaan Mendeley kita. Jadi kita tinggal saja di sini, add to library. Jadi tulisan ini akan masuk ke perpustakaan di Mendeley kita. Ini juga Bapak dan Ibu kita tinggal add to library. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin melihat tulisan tersebut, nah ini misalnya etnomatematika literasi numerasi berdasarkan bahasa suku Kowai, Kabupaten Kaimana misalnya. Ini saya tinggal klik saja add to library. Nah, kalau misalnya tulisan-tulisan itu support untuk view PDF, Bapak dan Ibu tinggal klik di view PDF saja. Oke, tinggal klik di view PDF. Kemudian Bapak dan Ibu di sini ini di Mendeley itu tersedia bahasa Indonesia juga tersedia bahasa Inggris Bapak dan Ibu, bahasa asing maksud saya. Nah, jadi ini tulisan yang ada di salah satu yang di Mendeley ini. Ini bisa kita download Bapak dan Ibu, tinggal klik disimpan saja, Ctrl S. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengutip tulisan-tulisan yang di sini, Bapak dan Ibu, itu harus sangat berhati-hati, gitu. Harus sangat berhati-hati karena tulisan-tulisan yang di sini ini dari karya seseorang yang sudah meneliti. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk melakukan parafrase sehingga kita tidak terjebak pada kutipan-kutipan yang menyebabkan kita termasuk dalam kejahatan plagiasi, ya. Nah, jadi caranya Bapak dan Ibu, kalau untuk yang berbahasa Indonesia, kita bisa ke spinner.id Bapak dan Ibu. Spinner.id. Ini adalah website yang berbahasa Indonesia. Khusus untuk artikel yang berbahasa Indonesia. Selain di Mendeley, Bapak dan Ibu juga bisa mencari artikel-artikel penelitian di ScienceDirect. Itu juga banyak Bapak dan Ibu. Ini kalau misalnya saya ketik, mungkin ini nggak kelihatan gara-gara saya pindahkan. Bapak dan Ibu bisa lihat juga di ScienceDirect. ScienceDirect.com. Nah, di sini Bapak dan Ibu juga bisa memperoleh banyak sekali artikel-artikel yang Bapak dan Ibu juga bisa kaitkan ke Mendeley. Nah, juga bisa kaitkan dengan Mendeley sehingga artikel yang ada di sini Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu buka nanti di Mendeley. Ini misalnya tadi saya masukkan beberapa ya. Ini jurnal pengabdian masyarakat, kemudian literasi numerasi di SD. Kalau kita lihat di Mendeley kita gimana caranya? Ini saya buka di desktop aja Bapak dan Ibu. Nah, ini di desktop. Oke. Ini yang saya buka di desktop Bapak dan Ibu. Oke, bukan di cloud, bukan di website. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang saya masukkan langsung masuk kemari.
Yang tadi yang saya masukkan, literasi numerasi di SD Muhammadiyah, kemudian pelatihan soal matematika berbasis literasi numerasi, matematika, itu semuanya masuk ke masuk ke Mendeley yang nanti bisa dijadikan sebagai citasi, ya, bisa dijadikan sebagai citasi. Nah, ini saya minimize dulu. Bapak dan Ibu juga bisa mengambil bahan dari SignDirect.com. Oke, kalau misalnya Bapak dan Ibu pertama sekali buka SignDirect, Bapak dan Ibu harus register dulu. Kalau sudah pernah, tinggal sign in aja. Oke, saya sign in. Ini sudah masuk saya. Nah, misalnya kita mencari keyword tentang apa? Tentang, boleh, biar sejajar, saya cari tentang literasi numerasi juga. Yang ada di SignDirect. Enter aja. Oke. Maka akan tampil berbagai macam yang berhubungan dengan literasi numerasi. Nah, sayangnya ini tidak tersedia dalam bahasa Indonesia untuk literasi numerasi. Kalau numerasi aja ada nggak? Etnomatematika misalnya, ada nggak? Oh, ini dalam bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu, kalau misalnya mau diambil juga nggak masalah. Nah, ini contohnya kalau misalnya Bapak dan Ibu mau download PDF juga boleh. Ini kita download PDF aja juga boleh, atau Bapak dan Ibu bisa ekspor. Ini kita ekspor. Oke. Nggak ada reaksi. Ayo. Please select the article. Oh, oke. Sorry. Saya malah nggak select. Oke, saya klik di sini. Yang ini saya mau ekspor. Saya klik ekspor. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada berbagai macam pilihan ekspor. Ada export citation to RIS, ada export citation to BibTeX, dan sebagainya. Yang saya pilih kalau kita ingin mengaitkan dengan Mendeley, Bapak dan Ibu, yang kita pilih adalah export citation to RIS. Nah, ini sudah Bapak dan Ibu SignDirect citation. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin dapatkan yang versi PDF-nya, Bapak dan Ibu tinggal klik di download aja. Maka dia juga akan mendownload versi yang PDF. Bapak dan Ibu bisa simpan nanti. Oke. Ini tampilan yang PDF. Belum tampil. Nah, ini tampilan yang PDF Bapak Ibu. Jadi kalau mau di-download tinggal klik di download aja. Nah, sehingga kita juga punya simpanan di hard disknya kita. Oke. Yang ini Bapak dan Ibu, kalau kita ingin masukkan ke Mendeley, maka sangat mudah sekali. Jadi kita buka saja Mendeley kita, boleh lewat boleh lewat desktop. Di sini Bapak dan Ibu tinggal klik di Add New. Kemudian Bapak dan Ibu bisa dari Import Library. Oke, dari Import Library Bapak dan Ibu tinggal pilih RIS saja. Nah, tadi kita yang pilih RIS itu yang ada di sini. Nah, ini dia Bapak dan Ibu yang RIS. Oke, yang RIS ini kita pilih aja. Kemudian kita klik di Open. Ini uploading. Nah, Bapak dan Ibu sekarang sudah masuk tulisan yang terakhir tadi dari Sitok Dana. Nah, tulisannya tentang Android-based digitalization of number tradition. Nah, kita bisa klik di sini, Bapak dan Ibu. Di sini akan tampil abstraknya. Di sini akan tampil identifier-nya, kemudian ini ada ISS-nya, ada DOI juga. DOI itu adalah Digital Object Identifier. Nah, dia tersitasi dengan terindeks secara digital. Oke. Nah, ini judulnya Bapak dan Ibu. Baik, kalau misalnya ada tulisan, ada artikel yang sudah duluan kita download dan kita ingin taruh di library-nya Mendeley, Bapak dan Ibu, kita bisa langsung klik di Add New untuk menambah tulisan file yang ada di komputer kita. Add New, misalnya tadi kita ada download beberapa gitu, atau kita buat sendiri, kemudian kita bisa masukkan kemari. Nah, kita bisa klik di Add New, kemudian saya pilih di File from Computer, kemudian kita bisa memilih, misalnya tadi ada artikel ya, ada artikel yang ini. Nah, ini misalnya saya pilih salah satu numerasi dan pemecahan masalah, salah satu artikelnya. Saya tinggal open saja, maka sekarang tulisan yang ada di
yang sudah kita download pun kita bisa masukkan ke sini. Nah, ini dia dari Puspita Maulidina, kemudian ada judulnya profil numerasi siswa di sekolah. Nah, ini cara untuk menambah daftar kepustakaan di Mendeley. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjut untuk sebuah tulisan yang akan kita ambil kutipan. Oke, dan kita akan memulainya dari spinner.id. Nah, spinner.id ini berbahasa Indonesia, Bapak dan Ibu. Jadi yang kita masukkan di sini adalah artikel-artikel yang berbahasa Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, websitenya adalah spinner.id. Kita bisa login ke Spinner. Kalau misalnya, saya belum pernah punya akun, maka Bapak dan Ibu kita harus kalau kita belum punya akun, maka kita sign up dulu Bapak dan Ibu. Oke, kita sign up dulu untuk kita punya akun di Spinner. Saya sign up dulu. Oke. Emailnya boleh berbeda dengan email yang kita gunakan biasa. Coba kali ini saya gunakan emailnya pakai Gmail aja deh. Oke, saya sign up. Oke, silakan cek email Anda. Saya buka email. Kita mengkonfirmasi akun yang sudah kita buat di spinner.id. Oke, ini sudah. Baik, ini sudah ada. Sebelum dapat mulai layanan kami, silakan verifikasi. Klik di sini. Oke, ini dia minta password. Kita bikin password dulu. Save. Oke, ini Bapak dan Ibu sudah sukses, successfully register. Nah, sekarang kita tinggal masuk menggunakan akun yang kita miliki. Jadi tadi saya buat dengan menggunakan akun Gmail saya. .com. Oke. Oke. Saya sekarang akan mengambil salah satu artikel yang yang ada yang sudah saya download, yang sudah saya download aja. Oke, yang sudah saya download aja lebih gampang. Tapi kan yang sudah saya download itu kan berarti saya ambil dari saya ambil dari internet ya. Tadi ada yang saya download dari mendeley.com. Di sini Bapak dan Ibu ada rewrite engine, kemudian ada tutorial penggunaan, ada join Telegram, kita juga bisa join ke Telegram mereka, kemudian ada YouTube subtitle, kemudian ada upgrade to Pro. Nah, ini tanpa upgrade to Pro pun sebenarnya Bapak dan Ibu kita bisa upload. Cuman yang kita upload dalam penggunaan gratis ini, ya kita tidak mengupload terlalu banyak kata Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kita hanya mengupload bagian paragraf per paragraf saja gitu untuk kita parafrasekan. Sementara kalau misalnya kita ingin untuk upload dokumen mungkin kita uploadnya ke Pro. Baik, ya ini saya akan ambil salah satu dari numerasi dan artikel yang saya download tadi. Nah, oke, kita mengambil salah satu kata aja misalnya.
Oke, ini saya ngambil misalnya gini. Ambil satu paragraf aja dulu. Oke, ini misalnya gini. Nah, ini kita ambil dari kata-kata yang di sini, ya. Nah, ini saya copy aja. Kita copy bagusnya kita copy ke Word dulu biar lebih rapi kata-katanya. Saya buka Word dulu. Oke, kalau dianggap sudah rapi kata-katanya ini kayaknya sudah rapi deh. Nah, kalau dianggap sudah rapi kata-katanya ini misalnya saya ambil sebuah paragraf yang paragraf ini kita akan parafrasekan. Paragraf ini berasal dari artikel yang ada pada tulisannya Ana Puspita Maulidina dan Sri Hartati. Oke, ini saya copy. Saya pindahkan ke spinner. Oke, saya pindahkan ke spinner. Nah, di sini kita tinggal pastekan aja, Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita tinggal pastekan aja yang sebuah paragraf yang kita ambil tadi. Nah, jadi di sini manusia harus memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman suatu masalah, merencanakan babak sampai karena tujuan belajar yang ingin dicapai dalam pemecahan masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita ingin merewrite tulisan ini. Oke, kita ingin merewrite tulisan ini. Kita tinggal klik saja. Nah, tulisannya seperti ini jadinya Bapak dan Ibu setelah diparafrase. Oke, setelah diparafrase maka tulisannya akan seperti ini. Bapak dan Ibu, dalam sebuah tool untuk memeriksa kita plagiasi atau tidak, itu untuk justifikasinya itu disarankan tidak boleh lebih dari 3 kata yang sama. Ini yang biru-biru ini Bapak dan Ibu, ini adalah kata-kata yang dibedakan. Saya gini, manusia harus memiliki kemampuan. Nah, di sini dirubah manusia wajib mempunyai keahlian. Nah, dalam memecahkan masalah, dalam membongkar permasalahan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu kalau misalnya Bapak dan Ibu merasakan bahwa kata-kata yang di sini itu tidak cocok dengan meskipun kan sudah diparafrase tapi bisa jadi tidak cocok. Jadi Bapak dan Ibu bisa saja merubah kata-kata tersebut. Misalnya mempunyai itu apalagi yang sama. Nah, ada misalnya. Kalau memiliki udah balik lagi ke semula. Atau keahlian apa aja yang sama? Keahlian misalnya keterampilan, kepiawaian dan sebagainya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jika dirasa tidak pas misalnya keahlian, saya ingin mengganti keahlian misalnya dengan keterampilan misalnya. Kita tidak bisa merubah di sini Bapak dan Ibu, tapi kita bisa merubah di bawah. Nah, manusia wajib memiliki keterampilan. Nah, di bawah ini kita bisa rubah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, misalnya yang ini ada 3 kata berkaitan dengan kehidupan. Oke. Sebab tujuan belajar kalau dia 3 kata Bapak dan Ibu ini akan juga dianggap sebagai plagiasi meskipun dalam skala yang rendah, gitu ya. Jadi sebab tujuan belajar yang mau dicapai dalam pemecahan masalah berkaitan dengan kehidupan tiap hari gitu. Ini kehidupan sehari-hari dibuat kehidupan tiap hari gitu ya. Malah jadi janggal kata-katanya. Kalau janggal Bapak dan Ibu, kita bisa ini, mungkin kita tidak pakai tiap hari. Ini apa ya? Ini sehari-hari tetap kehidupan. Nah, misalnya bolehlah ini kayaknya masih janggal nih tiap hari gitu. Sehari-hari bolehlah. Tapi kata-katanya justru balik lagi deh Bapak Ibu, balik lagi ini banyak. Nah, permasalahan berkaitan ini misalnya, berkaitan ini kan tidak disarankan untuk rubah, tapi kita bisa rubah Bapak dan Ibu. Namanya saja alat bantu. Jadi kalau memang terbantu ya kita rubah, kalau emang enggak bisa dibantu ya jangan gitu kan. Nah, berkaitan misalnya kita ganti dengan terkait dengan kehidupan sehari-hari bisa seperti itu.
Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa sudah pas, maka sudah jadi. Nah, ini berarti kata-kata ini yang kita copy. Ini kan udah ada final text. Kalau misalnya kita Kalau misalnya kita rasakan sudah pas, kita tinggal select all, kemudian kita tinggal Ctrl C untuk copy. Nah, ini kata-kata ini yang kita pindahkan untuk menjadi kata-kata kita dalam penulisan karya kita. Ini kata yang sudah diparafrase. Parafrase. Ini kata-kata yang asli. Ini yang asli. Oke, ini saya bedakan ya. Asli dengan parafrase. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini Bapak dan Ibu yang sudah diparafrase. Kita akan buktikan Bapak dan Ibu. Kita akan buktikan apakah kita masih terjerat dengan plagiasi. Sekarang kan mudah Bapak dan Ibu untuk mengetahui kita terjerat dengan plagiasi atau tidak. Kita bisa menggunakan ada plagiationtool.com, tapi kita juga bisa menggunakan yang lain yang ramai digunakan orang, misalnya Bapak dan Ibu, kita bisa gunakan misalnya Turnitin.com. Turnitin.com. Ini adalah website untuk mengecek kita plagiasi atau enggak gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita belum memiliki akun, maka kita create account. Oke, saya klik di create account. Oke, di sini Bapak dan Ibu ada pilihan all user must have a user profile to use the service. Please select how you will be using Turnitin. Saya kayaknya gunakan teaching assistant. Oke. Untuk profil saya. Oke. Oke, saya ulangi. Turnitin.com. Oh. Oke, saya create account dulu. Kenapa dia minta class ID ya? Harusnya dia bisa langsung. Oke, saya klik di new user. Student.
Harus ke instruktur. Aduh, kenapa saya tidak bisa masuk ke Turnitin ya Bapak Ibu? Ini check your email for subject setup. Oke, YouTube. Oh. Oke, baik, terima kasih Pak. Turnitin harus institusi, tidak bisa personal. Oke, terima kasih Pak. Atau ada Bapak dan Ibu yang punya akun Turnitin yang secara ini kayaknya saya harus buka akun ini dulu, harus buka akun institusi, tidak bisa akun personal untuk Turnitin. Jadi Bapak dan Ibu, ya ini bisa terkait juga dengan Microsoft Teams, kita juga bisa bawa ke Microsoft Teams. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita sudah merubah, kalau kita sudah merubah parafrase ini, insya Allah Bapak dan Ibu, jika tidak terkait dengan 3 kata yang berurut, insya Allah kita sudah aman dari dari plagiasi. Nah, ini cara Bapak dan Ibu untuk membentuk untuk menghindari plagiasi dengan menggunakan tool parafrase secara digital. Oke, Bapak dan Ibu, itu dulu yang bisa saya berbagi. Sementara saya harus mencari bagaimana cara mengaitkan, karena biasanya Bapak dan Ibu mendelay bisa langsung nyantol di sini. Oke, biasanya bisa langsung nyantol di sini. Sementara Bapak dan Ibu kita buka diskusi dulu. Saya sambil mencari referensi bagaimana cara menyantolkan mendelay di Microsoft Word. Harusnya bisa langsung, tapi ini juga tidak langsung. Oke, saya pikir itu dulu Bapak dan Ibu diskusi kita. Nanti materinya akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk sementara. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Cek. Bapak dan Ibu silakan, moderatornya. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia pada room kita pada sore hari ini. Dan selamat bergabung. Telah hadir bersama kita Bapak Ibu Kepala MAN 1 Lahat, Ibu Dr. Randa Sumila MPDI yang hadir juga pada webinar sore hari ini. Selamat datang Bu. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu semuanya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaannya baik pada kolom chat ataupun silakan Bapak Ibu untuk raise hand. Silakan, kami persilakan untuk 2 pertanyaan bagi Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaannya.
Nah, ini Pak ada pertanyaan dari Bapak Anggit Satria. Pertanyaannya mau tanya terkait dengan para prase tadi. Saya lihat bahwa plagiat juga dapat dengan tanda kutip. Mohon penjelasannya, Pak. Maksudnya kayak mana itu, Bu? Gini Pak, saya ulangi. Saya mau tanya terkait para prase tadi. Saya lihat bahwa plagiat juga dapat dengan tanda kutip. Mohon penjelasannya Pak. Jadi apakah bisa oke. diambil dari tanda kutip Pak? Iya, tadi di penjelasan saya, iya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya kita mengutip secara langsung, ya tidak melakukan parafrase, sebenarnya kita juga bisa menghindari plagiasi. Kalau misalnya kita mengutip secara langsung, kita tidak memparafrase, Bapak dan Ibu harus memberikan tanda kutip, dan kemudian memberikan sumber. Nah, gitu, itu maksudnya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak Ibu, silakan. Untuk bertanya, saya persilakan untuk satu pertanyaan lagi Pak. Ayo Bapak Ibu, guru hebat, silakan. Ini Pak ada dari Pak Agus Kurniawan. Oke. Itu bisa dikasih contohnya Pak. Dikasih contoh. Contoh. Ya, contoh. Yang pakai apa tadi? Tanda kutip ya, Pak. Oh, oke. Baik. Kalau pakai tanda kutip, Bapak dan Ibu, baik saya kasih contoh ya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mengutip, sebentar saya buka. Oke. Saya share screen dulu. Oke. Misalnya gini Bapak dan Ibu, kita bisa menghindari plagiasi dan meskipun tool itu akan menghitung ini sebagai plagiasi, tool akan menghitung sebagai plagiasi 100% kalau misalnya kita pakai Turnitin. Tapi kita bisa selamat dari plagiasi kalau ini kan misalnya ini kata-kata yang saya ambil, ini kata-kata yang saya ambil langsung tadi dari misalnya dari tulisan mana tadi? Oke, dari tulisan Ana Puspita misalnya, Ana Puspita Maulidina. Oke, dari tulisan Ana Puspita Maulidina. Jadi ini Bapak dan Ibu, jika ini adalah kutipan langsung, biasanya permintaan dari, ini tergantung juga permintaan dari yang meminta kita untuk menulis gitu. Misalnya kita setor tulisan kemana gitu. Nah, jadi kita bisa kasih tanda petik seperti ini, Bapak dan Ibu. Kita tutup dengan tanda petik sekali lagi. Dan kita juga bisa memberikan misalnya ini dari Ana Puspita. Sebenarnya kalau ini sudah masuk ke sini, Bapak dan Ibu, kita tinggal klik di insert citation aja. Ini kenapa tidak bisa masuk ini ya? Saya sudah restart tapi juga nggak masuk. Misalnya ini 2009, ini saya harus cari cara lagi. Karena Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, sebenarnya video-video tutorial saya juga tentang Mendeley itu sudah ada di YouTube saya di Ikut, Bapak dan Ibu bisa ikuti. Hanya herannya ini agak beda tampilan Mendeley-nya. Malah biasanya kalau misalnya belum ada terinstall di Word, Bapak dan Ibu, itu langsung masuk di sini tawaran kita untuk menginstal ke Word. Nah, itu sangat bersahabat sekali Mendeley. Nah, saya juga tidak paham kenapa Mendeley hari ini tidak langsung ke sana gitu. Padahal ini sebenarnya tidak perlu saya klik di tool, di install Mendeley site for Microsoft Word pun bahkan tidak perlu Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita baru install, itu langsung masuk ke di Word kita. Kalau masuk di Word kita, Bapak dan Ibu, kita tinggal insert citation saja, maka ini akan keluar. Tapi yang pasti Bapak dan Ibu,
kita harus memberikan tanda petik kalau misalnya kita tidak melakukan perubahan sama sekali. Itu harus kita lakukan seperti itu untuk menghindari plagiasi. Saya pikir itu, Bu. Ini coba saya install ulang deh. Coba saya install ulang Mendeley-nya. Aduh, remove program. Saya coba install ulang Mendeley-nya Bapak dan Ibu biar siapa tahu nanti akan masuk ke ini. Tapi Bapak dan Ibu juga bisa melihat Mendeley tutorial yang saya buat itu ada di akun YouTube saya. Ini saya ketik di ini aja deh. Di kolom chat kita Bapak dan Ibu. Sebentar ya, saya ketik di kolom chat kita. Oh, ini chatnya mana? Akun YouTube saya Bapak dan Ibu ada di Ekut. Jadi kanal Ekut. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat cara instalasi. Ada 3 video yang saya buat tentang Mendeley, instalasi Mendeley, kemudian mengaitkan dengan library, kemudian membuat citasi dan daftar pustaka. Kalau seperti ini jadinya manual Bapak dan Ibu. Kalau tidak terkait dengan Mendeley jadinya manual. Nanti saya coba remove dulu deh. Oke, saya pikir itu Bu. Sebentar Bu, kita kan waktunya sampai jam 16 ya. Jadi karena nanti juga ada pengundian Bapak dan Ibu untuk door prize. Jadi Bapak dan Ibu mungkin kita sampai 15.45 ya. Mungkin satu pertanyaan. Atau ada yang Bapak dan Ibu ingin diskusikan silakan. Coba saya remove Mendeley-nya. Ya, silakan Ibu, dilanjut. Cek, silakan Ibu, dilanjut. Ya, maaf Pak. Ini lagi azan Pak. Itu oh ya, silakan. Tempat saya ya. Iya, boleh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat. Tadi sudah dipaparkan oleh narasumber kita Pak Herudin tentang teknik parafrase dan citasi anti plagiasi. Nah, sekarang ini waktunya telah menunjukkan pukul 15.41. Jadi kita punya waktu lebih kurang 19 menit lagi, Pak. 19 menit lagi. Kami kasih kesempatan kepada Bapak Ibu guru hebat untuk bertanya. 1 pertanyaan lagi. Nah, sepertinya tidak ada, Pak. Ya, sepertinya mari kita coba-coba lagi Bapak dan Ibu. Dan saya pikir kalau memang tidak ada, boleh kita kembalikan untuk ke pihak Epson untuk door prize Bapak dan Ibu. Oh ya, baiklah Bapak Ibu guru hebat. Demikianlah pemaparan materi yang sudah saya baca satu pertanyaan agak menarik ini Bu. Oh iya. Oke. Dalam menghindari menjadi plagiator selain menggunakan aplikasi tersebut, adakah cara lain? Cara lain Bapak dan Ibu yang paling mudah, sebenarnya bukan paling mudah, nggak mudah sih. Cara lain sebenarnya Bapak dan Ibu harus menggunakan redaksi sendiri. Itu menghindari plagiasi banget Bapak dan Ibu. Menggunakan kata-kata sendiri gitu. Sebenarnya ini tantangan Pak, tantangan untuk menulis. Ya, iya sih. Apalagi kalau untuk yang Bapak Ibu yang pegawai negeri sipil itu mau naik pangkat,
di pangkat 3D dengan 4A itu sudah harus bisa membuat makalah ataupun membuat penelitian tindakan kelas itu Pak, hasil penelitian. Betul. Nah, jadi materi ini kayaknya memang sangat menarik sih, tapi masih banyak sih sebenarnya bagi saya sendiri belum paham betul gitu Pak. Dan bolehlah kalau misalkan kita bisa mendapatkan linknya, kemudian di mana kami bisa mendapatkan videonya sehingga kami bisa. Itu apa namanya sudah saya kirimkan paparan saya Bapak dan Ibu, kemudian linknya saya kirimkan sekarang. Oke. Link untuk Mendeley-nya saya kirimkan sekarang Bapak. Terima kasih Pak. Nah, Bapak Ibu guru hebat, jangan lupa untuk mengisi form feedback untuk mendapatkan, untuk ikut serta dalam kegiatan pengundian yang akan diadakan oleh Epson, kemudian untuk mendapatkan sertifikat bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti dengan setia kegiatan webinar ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Herudin atas materinya yang tentu sangat bermanfaat bagi kami, khususnya bagi pemula untuk menulis agar terhindar dari kepalsuan dalam menulis. Nah, kemudian silakan Bapak untuk memberikan closing statement pada webinar kita pada sore hari ini. Silakan Pak, monggo. Oke, baik Bapak dan Ibu. Sebelumnya Bapak dan Ibu itu sudah saya kirim presentasi saya, kemudian Bapak dan Ibu barusan saya juga kirim link Mendeley untuk instalasi di desktop dan terintegrasi ke Word. Kemudian saya kirim sekarang cara menambah library perpustakaan kita di Mendeley. Oke, barusan saya kirim, kemudian saya kirim satu lagi untuk membuat citasinya. Bentar ya. Oke. Ini untuk membuat citasinya. Ya, syukurnya sudah pernah buat video, jadi lebih gampang untuk kirim link ke Bapak dan Ibu. Cara dan daftar pustaka. Daftar pustaka dari Mendeley. Oke. Bapak dan Ibu sudah saya kirim 1 file 3 link. Bapak dan Ibu boleh boleh di-download. Closing statement Bapak dan Ibu, hindari plagiasi karena plagiasi adalah kejahatan dalam literasi. Jadi Bapak dan Ibu perkaya bacaan Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu bisa menulis dengan kata-kata sendiri, itu lebih bagus, memparafrasekan dengan kata-kata sendiri. Namun jika misalnya Bapak dan Ibu terkendala atau ingin berbantu dengan tool digital, Bapak dan Ibu bisa menggunakan Spinner ID untuk bahasa Indonesia, atau Bapak dan Ibu bisa menggunakan tool yang lain seperti smoothin.me. Itu ada di PowerPoint saya kirim ke Bapak dan Ibu. Itu juga bisa menggunakan smoothin.me untuk bahasa Inggris dan sebagainya. Saya pikir itu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Silakan di-download Bapak dan Ibu link-link yang insya Allah bermanfaat juga bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan kepada pihak Epson untuk mengadakan pengundian door prize. Silakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hairudin. Marilah kita beri aplaus untuk narasumber kita. Semoga materi yang diberikan